beranjak ke materi, alangkah baiknya kita untuk berkenalan terlebih dahulu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin perkenalan, nama saya Tiara Zahra Kamila dari program studi keperawatan kelas 1A dengan NIM 2101782. Nah, di sini dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu kimia sel. Sebelum kita menggali lebih dalam lagi mengenai apa sih sebenarnya dari kimia sel itu, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari sel itu sendiri. Definisi dari sel itu sendiri adalah merupakan satuan unit terkecil makhluk hidup yang menjadi dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Perlu kalian ketahui bahwasannya bahwa sel merupakan bagian unit terkecil yang dimana menjadi dasar penyusun bagian-bagian tubuh kita nih. Jadi, sel itu merupakan bagian utama untuk susunan-susunan yang ada di bagian tubuh kita. Kita beranjak ke slide berikutnya yang dimana pada slide ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen penting yang ada di dalam kimia sel. Pasti salah satu dari kalian akan bertanya, apakah di dalam kimia sel juga memiliki komponen-komponen penting? Ya, jawabannya benar sekali bahwasannya di kimia sel ini juga memiliki komponen-komponen penting. Sebenarnya komponen-komponen penting di dalam kimia sel ini banyak sekali. Namun yang sering kita temui atau yang sering kita pelajari secara umum ada 5. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada protein, yang ketiga ada air, yang keempat ada lemak atau lipid, yang kelima ada asam nukleat. Untuk penjelasan dari komponen-komponen ini akan dijelaskan kembali dan secara lebih detail atau lebih rinci pada slide selanjutnya. Agar kita lebih mudah menghafal dan memahami mengenai komponen-komponen penting yang ada di dalam kimia sel ini, kita bisa menggunakan teknik kata seperti ini. Yang pertama kita bisa menggunakan teknik kata kapalan, yang dimana kata kapalan ini merupakan singkatan-singkatan dari komponen-komponen yang ada di dalam kimia sel. Yang pertama adalah K, yang dimana K bertindak sebagai karbohidrat, P sebagai protein, A sebagai air, kemudian L sebagai lemak atau lipid, kemudian A sebagai asam nukleat. Sudah membahas mengenai poin-poin terpenting atau poin-poin intinya saja yang ada di dalam kimia sel. Sekarang kita akan membahas lebih dalam, menggali lebih detail lagi mengenai komponen-komponennya. Yang pertama ada komponen karbohidrat. Karbohidrat merupakan kelompok senyawa organik yang terdiri dari unsur HCO. Biasanya tersedia dalam bentuk gula sederhana yang biasa disebut sebagai monosakarida atau glukosa dan fruktosa. Di mana monosakarida tersebut tidak dapat dihidrolisis kembali lagi menjadi molekul yang lebih kecil lagi atau molekul sederhana. Kemudian ada disakarida atau maltosa, di mana disakarida ini merupakan gabungan 2 unit sakarida dan apabila dihidrolisis maka disakarida akan berubah menjadi 2 monosakarida. Dan beberapa molekul monosakarida yang bisa bergabung dan membentuk polisakarida ada pektin, lignin, kitin, zat pati, amilum, dan selulosa. Fungsi utama dari karbohidrat ini adalah sebagai sumber energi. Yang kedua ada protein. Protein ini tersusun dari 4 unsur. Yang pertama ada unsur C, H, O, dan juga unsur N. Kadang-kadang ada tambahan unsur lain yaitu Fe dan S. Namun tambahan unsur-unsur ini hanya pada beberapa jenis protein saja. Jadi tidak semua jenis protein memiliki tambahan unsur. Kemudian secara sederhananya protein adalah ikatan dari polimer asam amino yang membentuk ikatan bersama yang disebut peptida. Kemudian membentuk ikatan peptida yang dimana ikatannya disebut sebagai polipeptida. Kemudian satu protein ini terdiri dari satu atau lebih ikatan polipeptida. Di antara banyaknya fungsi protein, salah satu di antaranya adalah yang pertama adalah membentuk organel sel, kemudian selaput sel, serta senyawa lain, kemudian menggantikan atau memperbaiki jaringan yang rusak. Masuk ke yang ketiga, yang dimana poin ketiga ini adalah air. Air juga merupakan komponen penting yang harus ada di dalam tubuh kita. Air merupakan salah satu unsur kimiawi sel yang terbesar atau yang populasinya terbanyak. Mengapa demikian? Karena penyusunan protoplasma dari air ini adalah sebanyak 95%. Apa itu protoplasma? Protoplasma merupakan campuran bahan hidup dalam sel yang terdiri dari cairan koloid, campuran dari bahan-bahan organik dan organel-organel sel yang biasanya tidak termasuk ke dalam vakuola yang besar. Protoplasma ini dilindungi oleh membran plasma.
Nah, kemudian membran plasma juga merupakan bagian dari protoplasma. Nah, selanjutnya itu pada sel, air memiliki banyak peran, di antaranya adalah sebagai jalannya transportasi nutrisi antar sel. Kemudian sebagai transportasi dari hasil sekresi dan ekskresi. Yang selanjutnya yaitu sebagai pelarut bahan-bahan organik, kemudian berperan dalam reaksi-reaksi biokimia sel. Nah, selanjutnya yaitu untuk menjaga pH sel dan juga mampu dalam menghantarkan maupun dalam mengabsorpsi panas. Nah, sehingga air sangat penting pada termoregulasi atau pengatur suhu di dalam tubuh kita. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat, yang dimana poin keempat adalah lemak. Nah, lemak ini disusun oleh beberapa unsur. Yang pertama ada unsur karbon C, yang kemudian ada hidrogen H, kemudian ada unsur oksigen O. Nah, senyawa utama yang membentuk lemak adalah asam lemak dan gliserol. Nah, gliserol ini merupakan sejenis alkohol. Nah, di antara fungsi lemak adalah yang pertama adalah sebagai cadangan energi, mengatur peredaran lemak, serta sebagai struktur kimiawi membran sel yang secara bersama dengan karbohidrat dan protein. Nah, kemudian sifat lemak tidak bisa larut dalam air dan bisa larut dengan menggunakan pelarut organik seperti ether dan etanol. Kemudian komponen yang kelima atau sekaligus komponen yang terakhir adalah asam nukleat. Nah, asam nukleat ini merupakan polinukleotida yang terdiri atas DNA dan RNA. Ke konsep berikutnya yang dimana yaitu ada kimia sel. Nah, kimia sel ini terbagi menjadi 3 konsep. Yang pertama ada konsep atom, kemudian ada ikatan kimia, kemudian ada reaksi kimia. Atom sendiri kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian-pengertian dan definisi-definisinya. Nah, yang pertama ada definisi dari atom. Nah, atom merupakan partikel terkecil yang sudah tidak dapat dibagi-bagi karena atom itu sudah bagian terkecil, maka karena sudah menjadi bagian terkecil, maka atom tersebut tidak bisa dibagi-bagi kembali. Kemudian ada ion yang merupakan atom yang bermuatan. Nah, muatan pada ion itu terdiri dari 2 muatan. Yang pertama ada muatan positif, yang kedua ada muatan negatif. Nah, kemudian molekul merupakan gabungan 2 atau lebih atom sejenis atau berlainan yang membentuk ikatan. Nah, inti atom terdiri dari proton dan neutron. Kita akan membahas mengenai ikatan kimia. Jadi perlu diketahui bukan cuma hanya hubungan saja yang memiliki ikatan. Nah, kimia juga memiliki ikatan-ikatan kimia. Nah, ikatan-ikatan kimia ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada ikatan ionik, kemudian ada ikatan kovalen, ada ikatan disulfida, kemudian ada ikatan hidrogen. Nah, untuk penjelasannya kita dimulai dari ikatan ionik. Nah, ikatan ionik ini melibatkan hilangnya satu atau lebih elektron oleh satu atom dan penguatan elektron oleh atom-atom lain. Kemudian yang kedua ada ikatan kovalen yang melibatkan pembagian elektron antar atom. Kemudian yang ketiga ada ikatan disulfida. Nah, ikatan disulfida atau jembatan disulfida ditemukan dalam beberapa protein. Nah, untuk ikatannya sendiri, ikatan kovalen yang terbentuk dari 2 atom belerang. Nah, biasanya terdapat di dalam molekul protein besar. Nah, contohnya seperti pada hormon insulin. Kemudian yang keempat sekaligus yang terakhir ada ikatan hidrogen, yang dimana ikatan hidrogen ini merupakan bagian dari banyak molekul yang berbeda. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kesalahan kata maupun kekurangan penjelasan atau materi. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.